Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video soal. Kenapa admin lagi-lagi berbagi video soal? Karena ujian P3K Guru sudah semakin dekat. Kemarin baru-baru diumumkan tentang passing grade untuk P3K guru dan non guru. Makanya di pagi hari ini atau di malam hari ini teman-teman ya, di malam hari ini admin akan membahas tuntas 7 soal pembahasan kompetensi manajerial sesuai kisi-kisi resmi dan tingkat kesulitan diprediksi mendekati soal sebenarnya. Kenapa admin membahas kompetensi manajerial? Karena kompetensi manajerial itu tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Jadi sangat penting untuk teman-teman agar bisa lolos passing grade atau mencapai nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi sini untuk soal nomor pertama adalah seperti ini. Jadi tampilan soal nomor pertama atau ciri khas dari soal nomor pertama atau ciri khas dari soal kompetensi manajerial adalah soalnya panjang-panjang. Jadi tampilannya seperti ini dan kemungkinan di ujiannya nanti akan mirip dengan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita baca. Pada hari pertama Sari bekerja sebagai seorang staf pelayan publik, seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Sari? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Nah, ini soal yang cukup menyita perhatian juga teman-teman ya. Silahkan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Jadi, kenapa bisa A jawabannya? Karena jawaban A atau opsi jawaban A itu sangat tepat sasaran dengan soal. Nah, kenapa? Karena di sini istilahnya kita adalah seorang pelayan ya. Kita adalah seorang pelayan, kemudian kita ditegur oleh salah satu pengunjung karena kita sepertinya kurang cekatan dibanding staf yang lain. Karena kita sudah ditegur langsung oleh pengunjung, maka secara otomatis kita harus langsung meminta maaf kepada pengunjung. Karena teman-teman harus ketahui bahwa pengunjung adalah raja. Makanya teman-teman harus meminta maaf dulu kepada pengunjung dan kemudian mempercepat penyelesaian tugas. Kenapa kita harus mempercepat penyelesaian tugas? Karena kita sudah ditegur bahwa kita kurang cekatan. Di sini ada kata kuncinya, kurang cekatan atau kurang cepat ya dibanding staf yang lain, seperti itu, sehingga pelayanan pun terlalu lama. Nah, sekarang banyak sekali kata kuncinya, pelayanan pun terlalu lama. Jadi kita harus mempercepat penyelesaian tugas. Ini langsung kena di sasaran teman-teman ya. Makanya saya anggap ini kemungkinan besar bisa mendapatkan bobot 4 ya, seperti itu, bobot tertinggi, seperti itu. Oke teman-teman, jika misalkan teman-teman tidak sependapat dengan jawaban admin, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebagai seorang abdi negara saya akan. Jadi di sini posisinya kita adalah seorang abdi negara ya. Jadi kita adalah seorang abdi negara. Jadi sebagai seorang abdi negara saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ini pertanyaan yang
rawan sekali berpotensi tipe soal seperti ini teman-teman muncul ya di ujian kompetensi manajerial, karena ini mempertanyakan tentang abdi negara. Jadi ini sangat rawan atau potensi untuk muncul di ujian nantinya. Nah, silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman terlebih dahulu 5 4 3 2 1, dan setelah itu teman-teman komen di kolom komentar. Dan kalaupun teman-teman tidak setuju dengan pendapat admin, bisa juga komen di kolom komentar. Jadi kita ulangi, sebagai seorang abdi negara, saya akan melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jadi E. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang abdi negara teman-teman ya, berarti ini kita berbicara sebagai pelayan ya, pelayan masyarakat. Jadi sebagai pelayan masyarakat tentunya kita punya tupoksi masing-masing. Contoh, jika kita adalah seorang guru, maka cara kita melayani masyarakat adalah bagaimana mendidik dan mengajar siswa-siswa kita di sekolah, bukan untuk kita melayani di rumah sakit. Kalau misalnya kita adalah seorang dokter, maka kita akan melayani masyarakat di rumah sakit dengan cara mengobati atau memeriksa kesehatan, bukan di tempat pembuatan KTP atau kartu keluarga. Jadi setiap abdi negara itu punya posisi teman-teman ya, itu punya porsi pelayanan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi kita tidak asal bekerja teman-teman, tetapi kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan pekerjaan kita. Itu yang jauh lebih tepat. Nah, berdasarkan apa yang admin jelaskan di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. Jadi kita bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kalau kita dokter, berarti kita bekerja sesuai dengan kriteria kita sebagai seorang dokter. Jangan ketika kita dokter kita pergi ke kantor catatan sipil untuk membuatkan KTP orang atau membuatkan akte kelahiran. Itu sudah tidak sesuai dengan porsi pekerjaan kita atau tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya. Di sini ada komplain dari pelanggan teman-teman ya. Di sini ada komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya, maka saya akan A. mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah teman-teman, sebelumnya silakan jawab dulu. 5 4 3 2 1. Oke teman-teman ya, sekarang giliran admin menjawab. Saya ulangi soalnya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya, maka saya akan. Nah di sini posisinya adalah ini adalah keluhan dari pelanggan di tempat kerja saya. Berarti bukan kepada saya pengunjung itu atau pelanggan itu mengeluh, tetapi memang mereka mengeluh khusus di tempat kerja saya atau di tempat saya bekerja. Makanya ketika dia mengeluh bukan kepada pelayan tetapi murni mengeluh kepada tempat bekerja saya, maka secara otomatis yang berkaitan di sini adalah bos kita atau atasan kita teman-teman ya. Jadi bukan kita yang harus menyelesaikan persoalan ini, karena pelanggan ini mengeluh ke tempat kerja kita, bukan kepada cara kita bekerja teman-teman ya. Makanya karena dia mengeluh ke restoran, anggaplah di restoran atau kantor kita, bukan kepada kita sendiri, maka ini urusan bos kita. Maka secara otomatis sebagai pelayan yang bagus, sebagai staf yang bagus, kita harus mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan kita. Jadi yang paling tepat di sini teman-teman adalah A, yaitu mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Di sini ada kata kuncinya, itu tempat kerja saya, bukan kepada pelayan, seperti itu. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah langsung atasan kita teman-teman ya, seperti itu. Jika tidak sependapat silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya teman-teman adalah selama ini teman dan keluarga saya menilai saya sebagai orang yang A. Taat pada aturan dan prosedur yang berlaku. B. Mampu memahami kebutuhan orang lain. C. Mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru. D. Mudah berkonsentrasi pada penyelesaian tugas. E. Mampu mengkomunikasikan ide-ide yang saya miliki. Selama ini teman dan keluarga saya menilai saya sebagai seorang yang. Nah, di sini teman-teman harus menjawab sesuai dengan kriteria yang ada ya. Pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, di sini teman-teman harus pandai-pandai memilih jawaban yang bisa mewakili dari kesemua jawaban. Kenapa saya katakan? Karena ketika teman-teman mampu menjawab tipe soal atau karakter soal seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan poin penuh ya jika bisa memilih satu di antara pilihan jawaban ini yang bisa mewakili 4 jawaban yang lain. Seperti itu maksudnya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A. Kenapa A? Taat pada aturan dan prosedur yang berlaku. Itu berarti ketika kita memberikan pelayanan berarti kita mampu memahami kebutuhan orang lain. Nah, ketika kita taat pada aturan dan prosedur, aturan yang berlaku, maka teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru. Nah, ketika teman-teman taat pada aturan dan prosedur yang berlaku, maka teman-teman akan mudah berkonsentrasi pada penyelesaian tugas. Tepat toh? Nah, jika teman-teman taat pada aturan dan prosedur yang berlaku, maka teman-teman mampu mengkomunikasikan ide-ide yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman mendapatkan tipe soal seperti ini, maka carilah jawaban yang bisa mewakili jawaban yang lain. Nah, kebetulan di soal ini jawaban yang paling tepat, jawaban yang bisa mewakili opsi jawaban yang lain adalah A, yaitu taat pada aturan dan prosedur yang berlaku. Itu bisa mewakili keempat opsi jawaban yang lain. Jadi, kemungkinan besar opsi A inilah yang akan mendapatkan poin tertinggi. Seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman tidak sependapat dengan jawaban admin, silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti itu ya, dan memberikan alasannya. Soal berikutnya. Seorang teman Anda bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Nah, berarti di sini pelayan kita yang bertugas di loket pelayanan itu tiba-tiba pingsan mungkin karena sudah lelah karena kebanyakan pengunjung teman-teman yang datang ya. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas Anda tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Seperti itu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman yang lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. Membantu memulihkan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Jadi di sini ada kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah tugas Anda tenggang waktunya masih lama. Nah, karena kebetulan di sini ada teman kita yang pingsan dan atasan kita meminta kita untuk langsung menggantikan teman kita yang ada di loket karena menurut atasan kita khusus tugas kita itu waktunya masih lama. Nah, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat apa? Silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman adalah ini ya. Kata kuncinya adalah tugas Anda tenggang waktunya masih lama. Nah, jawaban yang paling tepat di sini, jawaban yang paling bijak adalah A, yaitu menuju loket dan langsung melayani masyarakat. Kenapa kita menuju loket dan langsung melayani masyarakat? Karena ini adalah permintaan dari atau perintah langsung dari atasan. Nah, makanya kita harus langsung menuju loket dan melayani masyarakat. Kenapa bisa kita langsung melayani masyarakat tanpa menuju loket dan menggantikan tugas teman tanpa harus mengerjakan tugas kita lagi? Karena menurut bos kita atau menurut atasan kita, tugas kita itu tenggang waktunya masih lama. Jadi wajib untuk kita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan kita untuk mengganti teman yang pingsan. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menuju loket dan langsung melayani masyarakat. Seperti itu. Oke, kita langsung ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 seperti ini teman-teman ya. Salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya.
Jadi salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya. A. Mudah tersenyum kepada teman dekat saya. B. Tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus. C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya. D. Menghindari kerjasama orang yang membenci perilaku saya. E. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Seperti itu. Nah, di sini salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya. Jadi kita artinya perilaku artinya yang nyata teman-teman ya. Kita diharapkan memberikan contoh perilaku yang nyata dan kemungkinan besar di sini yang paling tepat. Ini yang paling tepat untuk karakter soal begini adalah teman-teman mencari jawaban yang betul-betul dengan sesuai apa namanya itu ya, yang paling bagus keterangannya atau paling bijak di antara opsi jawaban yang lain. Nah, kita coba lihat di A. Mudah tersenyum kepada teman dekat saya. Ini kurang tepat karena kita hanya tersenyum kepada teman dekat kita. Tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus. Ini juga kurang bagus teman-teman ya. Ini kurang layak karena kita tidak mau duduk di tempat kebutuhan khusus. Berarti itu sombong teman-teman ya. Jadi ini opsi A dan B tidak masuk kriteria. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya. Itu juga saya garis karena harusnya kita bisa tidak membeda-bedakan ya. Kita tidak membeda-bedakan teman atau orang lain. Kemudian menghindari kerjasama dengan orang yang membenci perilaku saya. Ini juga kurang bagus ya. Karena kalau kita tidak berteman dengan orang lain, maka kita tidak bekerja sama. Nah, jawaban yang paling tepat adalah memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Ini yang jawaban yang paling tepat karena memiliki tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, seperti biasa untuk soal nomor terakhir itu adalah giliran teman-teman menjawab dan teman-teman jawab langsung di kolom komentar ya. Saya ulangi, untuk soal nomor 7 teman-teman komen di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Salah satu pernyataan berikut mencerminkan perilaku saya. A. Membalas kebaikan orang lain. B. Membantu untuk mendapatkan balasan di kemudian hari. C. Bantuan orang yang tidak mampu sesuai kebutuhannya. D. Tidak menanggapi suatu permintaan kalau tidak merasa nyaman. E. Tidak membantu individu berkebutuhan khusus karena saya merasa tidak mampu. Nah teman-teman, silahkan jawab pertanyaan ini dan komen di kolom komentar. Admin tunggu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.